Hai rekan-rekan, hari ini kita mengambil topik yang cukup menarik ya, yaitu bagaimana merawat seseorang dengan gangguan ginjal kronis. Memang gangguan ginjal itu ada yang akut, ada yang kronis. Kalau akut kita tidak bicarakan sini, biasanya akut itu bisa membaik dengan sendirinya. Nah, gagal ginjal kronis ini biasanya akibat dari penyakit yang ada sebelumnya, misalnya seorang diabetes, seorang hipertensi, penderita batu ginjal, penderita radang ginjal, di mana sudah terjadi kerusakan pada ginjalnya. Dan di sini kerusakan ginjal bersifat irreversible ya, tidak bisa kembali ke keadaan semula, sehingga penanganannya baik obat-obatan, baik penanganan dalam bentuk makanan, kebiasaan, itu semua harus diubah secara total. Seseorang yang sudah didiagnosa dengan gangguan ginjal kronis, itu harus kita tentukan dulu berapa sih kelas ya atau kerusakan yang terjadi pada ginjalnya. Dan untuk menentukan kerusakannya, kita biasanya membutuhkan mengetahui pertama berat badan pasien, umur pasien, dan berapa nilai kreatinin darahnya. Jadi untuk mengetahui, gunanya untuk menentukan kelas ini adalah untuk menentukan seberapa parah kerusakan ginjalnya. Apakah pasien ini sudah harus menjalani hemodialisa atau cuci darah atau tidak. Yaitu dengan memakai rumus 140 dikurangi umur dikali berat badan dibagi 72 dibagi lagi nilai kreatinin daripada darah. Hasilnya kalau dia perempuan masih dikalikan 0,8 ya. Saya ulangi lagi untuk menentukan kelasnya. Pertama 140 dikurangi umur dikalikan berat badan dibagi 72, di mana 72 ini dikalikan lagi dengan nilai kreatinin daripada darah. Baru hasilnya untuk perempuan dikalikan 0,8. Bila keadaannya nilainya itu didapatkan nilai di atas 90, berarti dia masih kelas 1. Kalau nilainya 89 sampai 560, itu dia di kelas 2. Ya, kalau 59 sampai 30 itu berarti di kelas 3. Kalau nilainya 29 sampai 15 berarti dia di kelas 4. Kalau dia di bawah nilai 15 berarti dia dimasukkan kelas 5 atau yang kita kenal dengan end stage, stadium akhir, di mana pasiennya sudah kita mulai memberikan advis berupa mempersiapkan diri untuk menjalani hemodialisa. Jadi contohnya kita misalkan pasien dengan umur 50 dengan berat badan 60 dengan nilai kreatinin 3,5 ya. Jadi 140 dikurangi 50 kemudian hasilnya dikali 60 dibagi 3,5 kali 72. Nah, karena ini perempuan kita kalikan 0,8 didapatkan nilai 17. Berarti pasien yang kita hitung tadi dia berada di grade 4 ya. Banyak sih gunanya kita menentukan grade ini untuk menentukan seberapa parah kerusakannya atau kita mempersiapkan pasien baik mental untuk menjalani hemodialisa. Karena kalau kita biasanya tiba-tiba langsung beritahu pasiennya menjalani hemodialisa, ada penolakan daripada pasien tersebut. Kemudian, apa yang kita lakukan selain kita menentukan kelas daripada kerusakan ginjal? Batasi air. Kenapa sih seorang penderita gangguan ginjal kronis harus dibatasi air? Karena ketika kita mendiagnosa seseorang dengan gangguan ginjal kronis, sebenarnya kemampuan ginjal untuk mengeluarkan cairan tubuh melalui air kencing mulai terjadi
pembatasan ya, mulai terjadi pengurangan sampai suatu ketika seorang penderita gagal ginjal kronis itu tidak mengalami atau tidak bisa buang air kecil sama sekali. Nah, kita follow up caranya bagaimana? Kita ukur jumlah air kencing 24 jam. Anggap saja dia mampu mengeluarkan air kencing 24 jam 1 liter. Berarti yang dikonsumsinya adalah 1 liter ditambah dengan 400 cc. Nah, kita ambil 400 itu adalah penguapan dari keringat ya. Kalau pasiennya sudah stadium sampai tidak kencing sama sekali, berarti dia hanya boleh mengkonsumsi air maksimal 400 cc. Apa yang terjadi kalau dia minum melebihi perhitungan tadi? Maka akan terjadi overload cairan. Kakinya bisa bengkak, bisa mengalami sesak napas karena cairannya tertumpuk di paru-paru. Kemudian bisa terjadi yang namanya konsentrasi natriumnya berkurang. Pasiennya mulai merasa lemes, mulai merasa pusing, bahkan bisa terjadi gangguan kesadaran karena kadar natrium yang rendah. Kemudian, bagaimana dengan buah? Buah itu secara ini harus dibatasi, bahkan kita harus menyetop pasiennya mengkonsumsi buah. Karena buah ini dikenal dengan kadar kalium yang tinggi, apalagi buah pisang, semangka, kelapa, itu kadar kaliumnya tinggi. Nah, kalium itu tidak mampu dibuang oleh ginjal yang mengalami kerusakan. Kalau seseorang mengkonsumsi makanan yang kaya kalium, anggap aja lah pisang, maka kadar kalium di dalam darahnya akan naik. Nah, kalium di dalam darah itu berapa sih? Berkisar antara 3,5 sampai 5,5. Kenaikan kadar kalium itu selama tidak mengganggu irama jantung, biasanya pasien tidak ada keluhan. Tetapi ketika kadar kaliumnya mungkin mencapai 7, nah mulailah terjadi gangguan irama jantung yang kita sebut dengan aritmia. Pasiennya biasanya mengeluh tiba-tiba tidak bisa bernapas, sesak napas. Sehingga kalau ini terjadi, pasiennya harus segera mendapatkan pertolongan darurat di rumah sakit. Bagaimana peranan daripada asupan protein? Karena prinsipnya begini ya, orang gagal ginjal itu kan sebenarnya kalau orang normal, apa yang kita makan, terutama protein, itu protein itu akan menghasilkan ampas lah atau kadar racun yang kita sebut dengan urium. Nah, urium inilah dibuang oleh ginjal kita, jadi ginjal kita berfungsi mengeluarkan hasil metabolisme yang disebut dengan urium. Tapi pada ginjal yang mengalami kerusakan, kemampuan membuang hasil metabolisme ini tidak sebagus pada orang yang ginjalnya masih berfungsi dengan baik. Nah, pertanyaannya, kalau dia sudah stadium 5, kemampuannya sudah jelek sekali. Sehingga kalau ibaratnya, kalau kita pakai baju, itu cepat kotor. Sehingga memang peranan daripada ginjal ini harus diganti dengan atau dialihkan dengan mesin yang kita kenal dengan hemodialisa. Jadi semakin banyak kita memakan protein, sebenarnya kadar uriumnya semakin tinggi dan harusnya kita melakukan cuci darah serutin mungkin. Sehingga teman-teman yang mungkin masih di stadium 2, 3 atau stadium 5 yang masih menolak untuk cuci darah, memang pembatasan protein ini penting sekali ya. Masalah pemberian vitamin ginjal pada pasien dengan gangguan ginjal kronis itu yang dikenal dengan sebagai vitamin ginjal oleh pasien dengan gagal ginjal itu sebenarnya adalah asam amino esensial, di mana asam amino ini tidak diolah menjadi di dalam tubuh, tidak menjadi urium. Nah, di mana pada pasien gagal ginjal itu kan sudah mulai dibatasi termasuk asupan daripada proteinnya.
asupannya dibatasi 0,6 gram dikalikan berat badan per hari, kecil sekali. Nah, gizi yang diperoleh oleh pasien gagal ginjal itu sangat kurang, sehingga pemberian vitamin ginjal baik ada dalam bentuk susu khusus ya, susu khusus penderita gagal ginjal, maupun dalam bentuk tablet yang dikenal dengan vitamin ginjal, sehingga kebutuhan asam amino pada pasien gagal ginjal itu bisa terpenuhi, termasuk kekurangan protein untuk mengganti sel-sel tubuh maupun untuk produksi darahnya. Karena kan untuk memproduksi darah pada pasien gagal ginjal memang proteinnya juga mengalami penurunan, kemudian zat besinya juga mengalami penurunan, lebih-lebih hormonnya yang mengalami penurunan, sehingga pemberian vitamin ginjal itu cukup penting ya, cukup penting untuk suplemen pengganti karena adanya pembatasan daripada jumlah protein yang dikonsumsi. Pemberian injeksi eritropoietin atau hormon eritropoietin ini juga harus diberikan secara reguler. Karena apa? Karena ketika ginjal kita rusak, kemampuan ginjal kita menghasilkan hormon eritropoietin ini sudah mengalami penurunan. Padahal hormon ini penting untuk merangsang sumsum tulang kita guna memproduksi sel darah merah. Makanya pada pasien gagal ginjal, HB-nya atau hemoglobinnya sering mengalami penurunan. Kemudian apa yang sering terjadi masalah pada penderita gagal ginjal? Walaupun kita sudah melakukan berbagai macam cara. Pertama adalah kenaikan kadar asam urat. Ya, kenaikan asam urat ini sebenarnya terjadi walaupun pasiennya sudah mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan kaya asam urat, sudah memakai penurun asam urat, tapi realitanya asam uratnya juga naik karena kemampuan ginjal untuk membuang kelebihan daripada asam urat dari darah itu sudah mengalami penurunan. Kemudian pasien-pasien yang ginjalnya mengalami kerusakan yang berasal dari penyakit diabetes, itu ketika dia melakukan terapi atau melanjutkan terapi gulanya, sering terjadi kejadian yaitu kadar gulanya tiba-tiba turun ya. Hal ini terjadi karena biasanya ini diabetes tipe 2. Nah, dalam tubuhnya itu sebenarnya masih mampu memproduksi insulin walaupun dalam jumlah terbatas. Tetapi dengan kerusakan ginjal, kemampuan insulin yang terbatas ini pun pengeluarannya melalui ginjal mulai ada pengurangan, sehingga kadar gula yang tadinya itu tinggi itu bisa mengalami perbaikan ketika seseorang mulai terjadi kerusakan ginjal. Tapi seandainya walaupun ginjalnya rusak, gula darahnya tetap tinggi, maka terapi pemberian insulin tetap harus dilakukan. Gunanya untuk apa? Karena mengontrol gula darah memang bukan bisa memperbaiki ginjal, karena ginjal yang rusak tetap rusak. Tapi bagaimana kita memberikan survival atau kemampuan bertahan pada organ-organ lain seperti otak, seperti jantung, seperti mata, seperti pokoknya semua bagian tubuh kita yang masih membutuhkan insulin. Jadi kalau pada penderita gangguan ginjal di mana gula darahnya sering mengalami hipoglikemi, sebaiknya memang penggunaan obat gula itu harus dipertimbangkan ya. Tapi bagi pasien yang gula darahnya condong naik, maka pemberian insulin tetap harus diberikan dengan tujuan adalah survival, artinya kemampuan organ lain selain ginjal itu harus tetap bisa dipertahankan. Nah, pasien-pasien ginjal juga sering mengalami nyeri pada badannya. Sebenarnya dia mengalami yang disebut dengan osteomalacia, di mana kadar fosfat di dalam darah itu mulai tinggi, yang kita kenal dengan hiperfosfatemia. Kadar fosfat yang tinggi ini akan menarik kalium di dalam tulang sehingga terjadilah osteomalacia, terjadi osteoporosis, sehingga terjadilah gangguan nyeri pada
tulang, sehingga perlu melakukan konsultasi untuk masalah-masalah seperti